Selamat bertemu para pemirsa di seluruh tanah air. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Kali ini mimbar agama Kristen Protestan yang akan diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia akan menampilkan tema bersama membangun masa depan. Dan untuk menjelaskan mengenai tema ini, salah satu lembaga atau unit pelayanan yang dibentuk oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu Dana Pensiun PGI, akan menampilkan diri, profilnya seperti apa dan apa yang dilaksanakan dalam rangka bersama membangun masa depan yang merupakan cita-cita dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk seluruh pengerja gereja, baik yang ada di PGI maupun gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan gerejawi. Ada sejumlah orang yang telah menerima manfaat pensiun yang akan memberikan kesaksian. Demikian juga dari direksi Dana Pensiun PGI akan menjelaskan apa itu Dana Pensiun PGI. Dan setelah itu kita akan melihat bersama apa sebenarnya makna dari upaya bersama kita melalui Dana Pensiun PGI dalam rangka membangun masa depan bersama itu. Nah, para pemirsa, ikutilah rangkaian acara atau penjelasan-penjelasan selanjutnya. Semoga dengan penjelasan ini kita akan makin yakin bahwa kebersamaan itu sangat penting dalam rangka untuk menggapai masa depan. Dana Pensiun PGI adalah satu lembaga keuangan yang didirikan atas dasar semangat dan kebersamaan dari gereja-gereja anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pertama kali Dana Pensiun PGI dicetuskan di dalam Sidang Raya PGI pada tahun 1971 di Pematang Siantar, yaitu Sidang Raya ke-7. Dalam semangat kebersamaan itulah maka gereja-gereja berkomitmen untuk mempersiapkan masa depan para pengerja gerejanya, dan bergabunglah mereka di dalam wadah, itulah yang disebut Dana Pensiun PGI. Sampai dengan saat ini ada 43 gereja dan lembaga, baik itu lembaga pendidikan dan juga yayasan-yayasan rumah sakit yang masuk sebagai mitra pendiri dari Dana Pensiun PGI. Saat ini Dana Pensiun PGI program pensiun iuran pasti, yang artinya bahwa setiap peserta memberikan iurannya secara berkelanjutan sampai dengan usia pensiun. Maka pada usia pensiun 55 atau 60 mereka boleh menikmati hasilnya berupa manfaat pensiun. Sebelumnya Dana Pensiun PGI adalah program pensiun manfaat pasti, tetapi karena banyaknya pergumulan gereja-gereja sehingga Majelis Pekerja Harian PGI memutuskan untuk mengubah program menjadi program pensiun iuran pasti. Dalam rangka perubahan program yang dilakukan pada tahun 2004, ada beberapa gereja yang keluar dari Dana Pensiun PGI dan mereka bergabung dengan lembaga keuangan yang ada di luar. Tetapi bukan berarti mereka tidak berkomitmen. Mereka semua bergumul karena banyaknya dana yang harus dipenuhi dalam rangka perubahan program tersebut. Sampai dengan saat ini ada 3.700 peserta yang bergabung di dalam Dana Pensiun PGI. Dan Dana Pensiun PGI sudah memberikan manfaat kepada lebih kurang 2.500 peserta baik itu. Demikianlah profil dari Dana Pensiun PGI. Semoga dapat membangun kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan masa depan. Saudara-saudara pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan
yang disampaikan oleh Direksi Dana Pensiun PGI tentang dana pensiun PGI itu. Nah, sekarang kita mau mencoba melihat atau lebih mendalami apa sebenarnya yang ada di balik semua ini. Kalau kita tadi mengatakan tema kita bersama membangun masa depan. Untuk itu izinkan saya mengutip atau mengawali dengan apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, para pemirsa, ayat-ayat dari kitab Pengkhotbah ini mengandung hikmat, kebijaksanaan, pesan-pesan etis mengenai pentingnya kebersamaan untuk membangun atau untuk menggapai masa depan bersama yang lebih baik. Dan itulah yang sedang diupayakan melalui dana pensiun PGI. Kalau tadi katakan berdua berjalan lebih baik daripada seorang diri, karena kalau ada yang jatuh, ada yang mendirikan, mengangkat. Maksudnya di sini bukan jatuh biasa, tapi jatuh ke dalam jurang, jatuh ke dalam lubang yang membutuhkan orang lain untuk menolong. Saling mengangkat, saling menopang di dalam kehidupan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih baik ke depan. Baiklah para pemirsa yang budiman, sebelum kita melanjutkan pembahasan untuk mendalami seluk-beluk dan jiwa yang menggerakkan pengelolaan dana pensiun PGI ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kesaksian dari salah seorang karyawan yang sudah 35 tahun mengabdi di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu Saudara Segar Budi. Sebagai penerima manfaat pensiun dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya merasakan bahwa ini sangat bermanfaat. Ini hal yang sangat membanggakan karena itu berarti saya sudah menyelesaikan tugas pelayanan dan pekerjaan saya di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia sampai masa pensiun. Sekarang ini saya sudah pensiun lebih dari 13 tahun. Selama pensiun ini memang setiap kami merasa menerima pensiun dari PGI merasa bangga karena kami merasa bahwa kami telah menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian manfaat yang kedua ialah bahwa setiap kami bertemu dengan orang-orang yang selama ini kita jumpai, baik itu teman lama maupun baru, kalau bertanya mengatakan, apa pekerjaan saudara? Saya jawab, saya adalah pensiunan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa karena seringkali kita bertemu orang yang senantiasa langsung mengajak kerjasama karena dilihat seorang pensiunan berarti mempunyai karakter atau jiwa yang baik. Dan ini betul-betul sangat membanggakan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita sering bersilaturahmi dengan para pensiunan yang lain dan berhasil membentuk persekutuan pensiunan karyawan PGI. Dan ini bisa bertemu setahun sekali untuk silaturahmi, membagi suka dan duka, sehingga kami tidak merasa sendiri lagi. Bahkan membuat manfaat yang sangat baik lagi. Terima kasih. Saudara-saudara pemirsa yang budiman,
Kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudara Segar Budi tadi. Harapan apa yang terkandung di dalam hatinya, yang dicoba dipercayakan kepada dana pensiun PGI. Jadi saudara Segar Budi mengatakan ya memang PGI tidak akan memberikan, tidak mampu memberikan dana atau uang yang cukup untuk membiayai kehidupan di masa pensiun. Tapi ada satu hal yang dilakukan oleh dana pensiun PGI. Di dalam dana pensiun PGI dilakukan apa yang saya mau sebutkan sebagai penggalangan dana secara oikumenis. Jadi dari berbagai kalangan mencoba untuk menghimpun dana. Dan inilah suatu upaya untuk memperlihatkan semangat kebersamaan di antara para pengerja gereja yang kita tahu banyak di antara mereka yang sendiri gajinya masih sangat pas-pasan. Walaupun demikian telah selalu berusaha untuk memberikan dari apa yang dapat diberikan sesuai kewajiban peraturan perundang-undangan untuk iuran dana pensiun di masa yang akan datang. Nah, jadi saudara-saudara, kebersamaan atau persekutuan itulah yang dicoba diwujudkan di dalam atau melalui upaya dana pensiun PGI menggalang dana dari kalangan para pengerja gereja untuk mempersiapkan masa depan bersama, mempersiapkan jaminan pensiun setelah masuk ke dalam masa pensiun yang akan datang. Nah, dalam hal ini kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh pengkhotbah itu tadi. Berdua berjalan lebih baik daripada sendiri. Artinya saling menopang, saling bekerja bersama, membangun masa depan bersama-sama. Pemirsa yang budiman, sebelum kita lanjut untuk memahami dari sudut Alkitab apa yang sedang terjadi dalam dana pensiun PGI, kita akan mendengarkan puji-pujian yang berjudul Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan
tinggi bersama dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi. Para pemirsa yang saya hormati, kebersamaan atau semangat kebersamaan yang ditekankan di dalam pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 itu tadi akan dapat diterjemahkan atau diwujudkan secara lebih kuat, khusus di dalam lingkungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, ketika semua orang yang bersangkutan memegang teguh apa yang telah dirumuskan di dalam lingkungan PGI, yaitu bahwa gereja-gereja anggota, warga dan lain sebagainya dalam PGI sesungguhnya itu anggota-anggota dari keluarga Allah. Yang namanya hubungan keluarga, semangat kebersamaan itu tentu sangat kuat. Apalagi kalau disebut sebagai keluarga Allah, atau istilah yang lazim dalam bidang Alkitab, ilmu Alkitab, Familia Dei. Orang-orang yang sekeluarga mustahil akan saling mengabaikan satu terhadap yang lain. Sebaliknya, mestinya mereka memiliki semangat untuk selalu bersama-sama, untuk selalu memperhatikan nasib dari yang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Nah, ini pesan-pesan di dalam Alkitab yang sudah dirumuskan atau dituangkan oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Misalnya yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 19, menyebut-nyebut tentang keluarga Allah, Familia Dei. Nah, sekali lagi istilah ini atau gelar atau sebutan ini diambil oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk melukiskan siapa mereka sebenarnya. Siapa dan apa yang mestinya mereka perlihatkan dalam kehidupan, dalam menjalankan misi bersama dan menjalani kehidupan bersama di atas muka bumi ini. Dan kita berharap bahwa hal itu tidak hanya merupakan rumusan di atas kertas, dan bukan hanya juga rumusan yang dikenakan kepada lembaga, tetapi kepada umat, kepada warga. Supaya dengan demikian benar-benar pergerakan oikumenis untuk mewujudkan kebersamaan itu mengakar kepada warga gereja di berbagai tempat. Nah, dana pensiun PGI yang tidak hanya menekankan keanggotaan pada lembaga, tapi anggota-anggota, person-person di bawah payung lembaga gerejawi itu sebenarnya sedang menerjemahkan semangat ini. Familia Dei, semangat kebersamaan untuk saling menolong, menopang di dalam membangun masa depan bersama. Jadi dana pensiun PGI sesungguhnya merupakan perwujudan dari cita-cita pergerakan keesaan gereja-gereja di Indonesia. Mari kita mendengarkan kesaksian dari salah seorang penerima atau yang sudah menerima manfaat pensiun, Saudara Ricardo, yang kalau tidak salah sudah 13 tahun pensiun dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Puji Tuhan, saya diperkenankan Tuhan bisa melayani di kantor persekutuan gereja-gereja di Indonesia selama 35 tahun. Dan sebentar lagi saya akan memasuki masa pensiun. Saya sungguh bersyukur bahwa PGI sebagai lembaga gereja dapat memberikan manfaat pensiun kepada saya, sehingga saya punya kesinambungan penghasilan. Dan saya sadar dalam keterbatasan PGI,
tidak dapat memberikan uang pensiun sesuai kebutuhan saya. Karena itulah saya mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun saya dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap para pengerja gereja dimanapun berada juga memiliki kesinambungan penghasilan saat memasuki masa pensiun. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Saudara Ricardo. Ada rasa kebanggaan, ada rasa syukur bahwa dana pensiun PGI yang dikelola oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah melakukan sesuatu supaya yang pensiun dari PGI atau gereja-gereja anggota PGI, lembaga-lembaga pelayanan gerejawi lainnya yang bergabung, itu tetap merasa dihargai walaupun serba sedikit sesuai dengan keterbatasan dana. Dan ada selalu ikatan. Nah, ini satu hal yang membanggakan dan kita syukuri. Saya mengenal setelah bertahun-tahun baik memimpin gereja asal saya maupun memimpin persekutuan gereja-gereja di Indonesia, melihat dan menyaksikan banyak rekan-rekan pendeta yang tidak mengalami hal seperti yang dialami oleh Saudara Ricardo. Ada rekan pendeta yang meninggal dan tidak punya rumah, tidak mempunyai jaminan pensiun yang layak. Ini sangat memprihatinkan kita semua. Saya kira dan saya yakin saudara-saudara pun sependapat dengan saya bahwa hal semacam itu tidak boleh terjadi di masa-masa yang akan datang. Kita harus mengatasinya ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah warga dari Familia Dei, warga dari keluarga Allah yang harus saling memperhatikan, saling membangun, saling menopang di dalam menghadapi masa depan bersama. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan puji-pujian yang berjudul Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah
Saudara-saudara pemirsa yang saya hormati, persekutuan itulah kunci yang telah menjadikan dana pensiun PGI benar-benar sebagai salah satu perwujudan nyata dari cita-cita pergerakan ekumenis gereja-gereja di Indonesia. Para warga gereja, para pelayan, para pengerja gereja dari berbagai gereja, anggota PGI dan lembaga-lembaga gerejawi bekerja sama untuk mengatasi kesulitan bersama dalam rangka untuk membangun masa depan bersama, khususnya di masa pensiun. Persekutuan sesungguhnya merupakan moralitas keesaan gereja-gereja di Indonesia. Artinya, inilah yang harus dilakukan, diwujudkan jika memang kita benar-benar ingin agar keesaan gereja-gereja di Indonesia dapat diwujudkan di masa yang akan datang. Pintu masuk untuk memahami dan sebagai perwujudan ini ialah dana pensiun PGI. Bukan sekedar untuk membangun jaminan sosial para pengerja gereja setelah pensiun, tetapi juga sebagai satu jembatan, sebagai satu instrumen untuk mewujudkan keesaan gereja-gereja di Indonesia yang tidak hanya di lembaga, tetapi di umat, warga, gereja-gereja di Indonesia ini. Saudara-saudara, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan mengenai upaya untuk bersama-sama membangun masa depan. Semoga ini bermanfaat dan keberkatan dalam hidup kita bersama, dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami katakan, apa yang sudah kami dengarkan, dan kiranya Engkau menumbuhkan di dalam hati kami semangat kebersamaan untuk membangun masa depan. Bukan hanya di kalangan kami sebagai warga gereja, tapi kebersamaan untuk membangun masa depan bangsa kami pun menjadi tugas dan panggilan kami bersama-sama. Untuk itu biarlah kami mulai dalam diri kami, dalam lingkungan kami sebagai keluarga Allah, yang akan berbuah dan mewujud dalam kehidupan kami bersama sebagai sebuah bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang mengampuni kami. Amin.